yang berlebihan. Bukan karena dunia itu buruk, bukan. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu jembatan untuk menuju akhirat. Baik dunia itu. Bukan dunianya buruk, tapi karena hati menjadikannya tujuannya utamanya itu ya dunia itu. Nah, ketika seluruh kebahagiaan itu digantungkan pada harta, kebahagiaan digantungkan sama jabatan, kebahagiaan digantungkan sama pengakuan manusia, hati akan mudah gelisah. Dia takut kehilangan, dia iri melihat keberhasilan orang lain. Dan pada akhirnya sulit merasakan cukup tuh. Maka dari cinta dunia yang berlebihan, akan lahir tuh yang namanya kedengkian. Yaitu penyakit hati. Yang gak rela melihat orang lain mendapatkan nikmat tuh. Nah, kedengkian inilah yang kemudian teman-teman memicu fitnah. Memicu lagi menimbulkan yang namanya kebencian. Dan berbagai kerusakan dalam hubungan antara sesama manusia. Dari situ. Dan perpecahan pun teman-teman, perpecahan pun itu jarang terjadi karena yang namanya perbedaan pendapat. Perpecahan jarang terjadi karena perbedaan pendapat. Yang lebih sering menghancurkan hubungan adalah cara manusia menyikapi perbedaan itu. Jadi ketika egonya itu lebih besar daripada keinginan untuk mencari kebenaran, perselisihan itu jadi berubah menjadi permusuhan. Lisan yang nggak dijaga itu memperkeruh suasana nantinya. Sementara hati yang dipenuhi prasangka itu akan membuat setiap kata ditafsirkan sebagai serangan nanti. Nah, karena itulah teman-teman, diam itu sering disebut sebagai jalan keselamatan. Diam bukan berarti kita membiarkan kemungkinan atau enggan menyampaikan kebenaran, bukan. Tapi kemampuan menahan lisan dari ucapan yang tidak bermanfaat, yang menyakiti atau memperbesar konflik. Nah, lebih baik diam. Nah, pada akhirnya teman-teman, banyak masalah dalam hidup kita tuh dapat dikurangi itu jika kita mampu mengendalikan diri sebelum mengendalikan orang lain. Sebelum kita mengendalikan orang lain, ya kendalikan diri kita dulu. Nah, kendalikan nafsu agar apa? Akal kita tetap jernih. Lepaskan keterikatan yang berlebihan pada dunia. Agar apa? Agar hati kita itu tidak sengsara. Bersihkan diri dari kedengkian agar hubungan kita tetap sehat dengan sesama kita. Dan hadapi perbedaan itu dengan kebijaksanaan. Agar nggak berubah menjadi perpecahan. Sementara itu teman-teman, kita jaga nih lisan. Sebagaimana kita menjaga harta terbaik kita. Jaga dengan baik. Lisan ini kayak kita jaga permata, mutiara. Jaga, jangan sampai keluar sesuatu yang gak ada manfaatnya. Ya. Persis jaganya itu melebihi kayak kita jaga harta yang paling terbaik tulisan kita. Karena gak sedikit penyesalan itu teman-teman. Lahir itu dari kata-kata yang terucap terlalu cepat. Hati yang bersih itu akan akalnya itu jadi jernih loh kalau hatinya bersih. Dan lisan yang terjaga ya, adalah bekal terbaik untuk menjalani kehidupan itu dengan damai, nyaman, tenang gitu. Nah, itu dua hal ini nih teman-teman paling penting tuh, akalnya, lisannya gitu. Nafsu ini tolong nafsu jangan posisi ngatur akal gitu, jangan. Tapi akal tuh yang harusnya mengikuti nafsu. Ya, dan ini harus dipahami sama teman-teman. Allah ta'ala alam bisawab. Ustadz, izin ngomong sebentar. Boleh. Udah lama nih saya nggak naik di roomnya Ustadz. Boleh. Silakan. Yang saya pengen tanya, saya gini ya, misalkan ada sesuatu ya kayak yang sesuatu yang kita tahu berdasarkan isyarat ya, dari Allah itu apakah ya, misalkan nih contoh nih kayak kita kayak yang kalau kata orang-orang zaman dulu, kalau bulu matanya jatuh artinya ada yang kangen, terus kalau tangannya gatel bakal dapat duit.
Itu kalau yang bagian itu apakah bagian isyarah dari Allah atau bukan Ustaz? Kalau yang model-model kayak gitu. Gini, mungkin ini pelajaran penting juga untuk kita, bahwa zamannya Nabi Muhammad itu zaman yang posisinya Iqra. Dan kita tidak dapat menjalani syariatnya Nabi Khidir. Tidak bisa. Kita bukan umatnya Nabi Khidir alaihissalam. Dapat isyarat-isyarat, bumbun anak kecil. Bocorin, hancurin kapal, hancurin itu. Karena kita bukan umatnya Nabi Khidir. Kita umatnya baginda Rasulullah SAW, maka disebutnya Iqra. Panca indera yang diberikan sama Allah ini, ya, maka dia selalu mengatakan bahwa makasih, aku ini melihat, bukan aku yang melihat, tapi engkau yang melihatkan ya Allah. Kupingku mendengar, bukan posisi aku yang mendengar, tapi engkau yang mampu memberikan aku pendengaran. Banyak orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat kok ya Allah. Banyak orang yang punya kuping tapi kuping nggak bisa dengar kok. Pengendusan yang ku dapat mengendus, mana yang wangi, mana yang tidak wangi, ini karena Allah. Banyak orang punya hidung juga nggak bisa ngerasain wangi. Kan gitu. Jadi semuanya karena Allah. Itulah umat baginda Nabi Muhammad SAW yang beda dengan umat yang lain, dalam tanda kutip. Sudah diberikan kesempurnaan dari semua syariat-syariat yang ada. Adapun tentang masalah isyarat, tanda-tanda, contoh nih, ini kok posisi gue lagi naik ke atas gunung kok udah goyang-goyang. Ya lu jangan diem di gunung aja, turun. Nanti lu rubuh, gunung tuh akhirnya longsor. Kaki gue kok udah mulai gemeter-gemeter ya, gue mau manjat. Jangan manjat, lu manjat nanti jatuh. Tentang isyarat-isyarat alam, apapun tanda-tanda, ya sudah, kalau kita tak mampu, jangan sampai kita memberikan kesimpulan yang di luar kemampuan kita. Dan saya tadi pagi sudah memberikan informasi sama teman-teman, hati-hati dengan yang namanya ego menyamar. Tadi kan kita udah sampaikan kan, mungkin ada teman-teman yang belum memahami. Musuh yang paling sulit dikendalikan dan dikenali teman-teman adalah ego yang berpakaian kebaikan. Ada orang-orang yang dikasih kemampuan tuh bisa baca isyarat-isyarat itu, kalau dia nggak bisa akan bahaya. Contoh kayak orang yang punya penglihatan bisa ngelihat makhluk halus, itu panca apa namanya, panca indera keberapa itu. Nah itu kalau dia nggak mampu mengolahnya bisa jadi kebatilan buat dia. Gitu loh. Dan hati-hati ada ego yang menyamar, saya bilang. Ego yang paling berbahaya bukan ego yang terlihat jelas, bukan. Bukan kesombongan yang terang-terangan, bukan. Bukan sikap merasa paling hebat di hadapan manusia, bukan. Bukan ego itu yang paling bahaya. Karena yang seperti itu lu mudah dikenali, kok dia sombong banget ya, kok dia sok banget ya, kok dia belagu banget ya, kok dia merasa ini ya gitu. Udah gampang dilihatnya. Dan yang lebih berbahaya adalah ego yang nyamar. Dia bersembunyi di balik kebaikan. Bersembunyi dia di balik ilmu yang dia fahami, ilmu pengetahuan yang dia miliki. Bersembunyi di balik ibadahnya dia, bersembunyi di balik amal solehnya dia. Sehingga seseorang tuh merasa aman darinya. Padahal dia sedang diperdaya oleh titipan Allah semuanya itu, terberdaya dia itu semuanya. Ego yang menyamar itu membuat seseorang berkata, karena dia posisinya yang paling banyak ilmunya, pengetahuan, akhirnya dia ngerasa saya lebih paham nih. Ketika dia ibaratnya ibadahnya banyak, sholatnya banyak, tahajudnya banyak, udah mulai hijrah, ngaji terus, saya lebih baik deh daripada dia. Ketika dia melakukan amal-amal soleh dengan pengetahuannya, lalu dia berusaha, saya ridho, saya ikhlas, kayaknya gue yang lebih ikhlas daripada dia. Dan kayaknya gue deh yang lebih dekat dari Allah. Padahal dia bisa ridho, bisa ikhlas itu karena Allah, bukan karena dia, teman-teman. Coba teman-teman pikirin, saya ridho, saya ikhlas. Ya, yang bikin kamu bisa ridho, bisa ikhlas itu siapa kalau bukan Allah? Kalau bukan karena rahmat Allah. Kamu bisa sholat, tahajud, 5 waktu, kamu bisa dapat ilmu, kamu hari ini masih hidup, ruh masih menempel pada jasad. Kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah, karena apa? Mungkin lisannya nggak ngomong, dalam hati dia, ya,
Nggak ngomong itu, saya lebih paham. Bahaya dimulai di situ. Karena ego nggak selalu ingin terlihat buruk. Ego tuh nggak selalu ingin terlihat buruk. Terkadang dia pakai pakaian kebaikan. Muka malaikat, hati iblis, yang saya selalu bilang gitu. Supaya apa? Dengan ibadahnya, bangga dengan kesolehannya, bangga karena merasa berbeda dari orang lain. Lalu tanpa sadar, dia sedang membangun berhala baru di dalam hatinya sendiri. Yaitu apa? Ya dirinya sendiri itu. Maka perjalanan membersihkan jiwa itu bukan hanya meninggalkan dosa, bukan. Bukan cuma ninggalin dosa, bukan. Tapi juga membersihkan rasa bangga terhadap diri sendiri. Karena semakin seseorang itu mengenal Sang Pencipta, semakin dia melihat kelemahannya sendiri. Saya tuh bisa ini karena Engkau, ya Allah. Saya bisa begini sholat karena Engkau, ya Allah. Ada orang yang jahat, ada orang yang ini, ada, ya Allah, dia kan dititipkan, ya Allah. Dia nangis. Nangisnya tuh bukan karena nangis asalnya dari Allah. Bukan dari dirinya. Kalau hari ini kita bisa beribadah, ya itu karena rahmatnya Allah. Kita bisa buka komal, banyak hafalan kita, dakwah ke orang, ngasih tahu orang, semua. Itu karena rahmat Allah. Detik ini kalau dibikin putus urat nadi di belakang linglung, udah kayak orang beleng-beleng. Kalau kita memang hari ini bisa berbuat baik sama seorang, bisa sedekah, bisa nasehatin orang, itu juga karena Allah. Karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Sampai kita masih hidup detik ini, semua karena rahmat Allah. Lalu apa yang pantas kita harus banggakan dengan pengetahuan, kesolehan kita, amal kita apa? Maka waspadalah yang namanya terhadap ego yang lagi nyamar sama diri kita masing-masing. Waspada. Karena dia nggak datang sebagai musuh yang menakutkan, nggak. Dia datang kayaknya sebagai teman yang membuat kita kayaknya, gue kayaknya lebih baik dari dia tuh. Gue udah ibadah, gue udah merasa muslim, dia masih kafir. Allah bisa membolak-balikkan segala orang yang katanya sekarang muslim bisa jadi kafir, yang kafir bisa jadi muslim. Dia datang tuh dengan wajah yang kayaknya paling terbaik, paling benar. Dia sambil berbisik dia tuh, lihat diri kamu tuh, kamu adalah lebih baik dari mereka. Kamu sekarang udah hijrah, kamu udah jadi orang yang begini, terpandang, kamu udah dikenal orang alim, lulusan pondok, ngerti ini kan, kamu lebih baik tuh dari mereka. Dan ketika bisikan itu dipercaya sama dia iyakan itu, hati mulai jauh dari Allah. Dia bisa ini, ngerti ini, ada paham tentang isyarah-isyarah, itu hati-hati itu. Karena apa? Levelnya tahu Imam Al-Ghazali itu bisa diberikan tanda-tanda tuh. Sampai Imam Al-Ghazali turun, Azazil itu iblis langsung goda dia. Udah, nggak usah sholat, kamu udah dijamin masuk surga. Apa yang dilakukan oleh Imam Al? Ngambil pedang dicari, mana? Mau dibun-bun iblis, kabur tunggang langgang tuh iblis. Lagi bertapanya Imam Al-Ghazali itu didatangin iblis gitu. Kamu tuh udah ngerti semua, udah paham semua, udah kamu ahli surga. Dicari itu, dikejar-kejar sama Imam Al-Ghazali, teman-teman. Mungkin itulah teman-teman sebabnya orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah itu justru semakin tawadu dia, semakin rendah hati dia. Karena mereka tahu bahwa tanpa pertolongan Allah, tanpa inayahnya Allah, mereka bukan siapa-siapa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Gitu. Jadi kita bukan umatnya Nabi Khidir alaihissalam. Lanjut, ada Dr. Rahman. Silakan Dr. Rahman. Assalamualaikum Dr. Rahman. Oh, Dr. Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Aku Dinda Tas. Ya, tentang apa tadi? Gatal tangannya ya. Ada tradisi itu, Tas. Di kalangan orang-orang Bugis. Orang-orang Bugis itu kalau gatal tangan kirinya, mau lagi keluar duit ini. Kurang. Mau apa namanya?
ada sesuatu yang kita belanja yang tidak berguna. Misalnya kempes Dapat duit, karena kalau mau dapat duit tangan saya gatel mulu, terus kalau mata cedut-cedutan berarti ada janda yang mau nambah lagi nih. Gimana ya? kalau tangan Kalau kanan mata gerak-gerak Pak Dok gimana itu? kalau ini kan tradisi yang dimaknai oleh orang tua. Kalau mata gerak-gerak kiri atau kanan, misalnya kiri atas, berarti kita mau ketemu perempuan. Kita teman lama lah. Nah, kanan atas, berarti kita mau ketemu teman lama laki-laki. Kiri bawah, kita menangis dan yang kita tangisi adalah perempuan. Kiri kanan bawah, ini gerak-gerik ini apa namanya? Ini adalah tanda-tanda yang ditulis orang tua. Jadi tapi itu tidak sahih, Ustaz. Tidak ada satu di lontrak saya kan saya punya lontrak, Ustaz. Punya lontrak itu artinya yang ditulis itu harus 40 kali kejadian baru tertulis. Itu tidak ada dalam buku saya. Jadi saya tidak Maka syariat model begitu itu untuk para nabi-nabi yang bukan zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mujizatnya Al-Quran disediakan, disuruhnya Iqra, baca alam ini, baca semuanya, baca segala kehidupan, apapun baca. Allah Ta'ala alam isab, gitu. Jadi hukumnya apa Ustaz? Misalkan kita mempercayai terhadap isara-isara itu apakah masuknya kategori musyrik atau enggak? Ya, Tidak. syirik disebutnya. Karena apa? Pasti syirik. Karena sudah meyakini itu, makanya disuruhnya ketika ada was-was apapun, ta'awuz, a'udzubillahi ilahin nas min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Dari was-was, sakwa, sangka, apapun itu disuruhnya. Jadi terkonter tuh semuanya tuh. Berarti Bang Apokripa nggak beda jauh, zaman-zaman dulu ada posisi togel-togel. Apa yang keluar? Babi. Oh, angka sini. Gua kurang satu angka. Salah akhirnya tuh lu. Oh, ya, sendiri. Malamin tuh. Soalnya gini Ustaz. Syirik lah. Kadang Belajar terus sampai meninggal. Maka hati-hati antara dukun yang ngaku-ngaku ustadz, yang ngaku-ngaku kiai, beda-beda tipis, hati-hati. itu juga Ustaz. Iya, mau dia Habib kayak mau apa kayak, kita bukan ngelihat tentang, kita menghormati kalau ada silsilah keturunannya. Kita menghormati posisi apapun. Tapi kalau untuk urusan masalah hal-hal yang di luar kemampuan itu semua biiznillah. Ingat, ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Tidaklah mungkin terjadi apapun di muka bumi ini kecuali atas izin Allah, bukan dari lisan makhluk. Makanya siapa orang percaya dengan ramalan-ramalan apapun itu kiai, itu ustadz, udah. Dukun sama kiai beda-beda tipis, hati-hati. Gua Bang Apokripa, ini kalau gua umpama nggak dikenal sama lu dari awal Bang Apokripa, gua pakai nih kopiah gitu, ya, ibaratnya kalung-kalung panjang, udah, gua buka tuh, ayo lihat khodam aura, percaya orang banyak. Di situ gue pakai japa, gue pakai tiap hari ya. Teman-teman silakan ya, mawarnya, ininya jangan lupa. Ntar khodamnya saya lihat. Allahumma ya Raja Sulaiman anut maring ingsun, sampai tangan gue getar-getar gitu kan, cincin semua lagi. Oh percaya banget, apalagi Nurhana, apalagi Katrina Masri lagi pengen banget nyari jodoh. Wah percaya deh, korban pertama gue itu. Makanya ini saya nanya. Kodamnya cacing. Sekalian Kodamnya kita kan cacing. sekalian edukasi buat yang lain maksud saya gitu. Jadi apa, kalau sekalipun ucapan itu yang model-model isyarat itu disebutkan oleh yang mengaku dirinya beragama atau mempunyai suatu kekhususan, ya artinya belum tentu juga itu suatu kebenaran gitu Ustaz, maksud saya. Dan kalau kita percaya itu kan
Hukumnya haram kan? 40 hari kita nggak diterima itu salat kita. 40 hari nggak diterima itu di hadisnya itu. Sirik Coba kan bayangin. jadi Ya, salatnya kita dari awal sampai akhir ada nggak yang diterima sama Allah? Kita aja masih belum tahu diterima apa kagak. 40 hari dikurangin gara-gara percaya sama begituan. Tapi saya percaya Ustadz, kalau saya bisa ngeramal sebenarnya. Saya tuh bisa Ya kalau ngeramal. ngeramal kan saya juga percaya bisa ngeramal. Jangankan kamu anak saya bisa ngeramal, tapi bener enggaknya kan itu Allah yang urus. Tapi kalau yang saya ramal ini benar Ustadz. Saya yakin besok Pak Ustadz pasti makan. Itu ramalan saya itu. Ramalan saya itu pasti jadi kenyataan. Ustadz pasti bakal makan, bakal minum besok. Tiba-tiba sama Allah malam ini saya meninggal, makannya dari Besok. Sama ramalnya gini, malam ini pasti tidur. Nah, ya kan? Nah, yang maksudnya jangan tadi nunggu apa besok cerita itu makanya. Nah, yang ditanya ini apa Ustaz? Tentang mimpi ya? mimpi seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Berat itu, berat. Cuma mungkin ada mungkin pendekatan-pendekatan yang sering disampaikan, tetapi tidak bisa dipastikan. Kalau dipastikan menjadi bahaya juga, bahaya. Karena misalnya kita ditombak orang, jangan takut, nggak perlu takut, karena tidak mati-mati juga. Yang ditombak kok bukan badanku. Saya itu punya prinsip seperti itu, Ustaz. Kadang saya mimpi ditombak, tembus. Besoknya saya bangun, biasa-biasa saja, saya tidak apa-apa kok. Nah, pada saat dimasukkan dalam hati, bahwa saya akan celaka. Oh, celaka itu. Nah, ini masalahnya kalau mempercayai mimpi-mimpi seperti ini dan tidak punya dasar yang jelas. Nah, seperti itu. Karena Saya pernah kadang kan mimpi ikan kalau ini dok, misalnya digigit ular, senapan. Itu kan katanya nanya nih sama temen santri nih yang emang dia belajar tabir mimpi, dia belajar. Kan hampir diharamkan itu karena khawatir orang percaya kan. Dia bilang, tapi kalau di kitabnya nih kayaknya kamu tuh bakalan disakitin sama perempuan. Ternyata nggak disakitin, gue nikah lagi. Berarti kan nggak beres Bang Apokripha. Bertentangan itu. Iya. Kalau bicara mimpi, saya juga tadi mimpi. Saya kan tadi pulang narik nih. Pulang istirahat, capek, ketiduran. Saya mimpinya malah aneh lagi Ustadz. Saya mimpi mengislamkan jin. Segitu loh. Gila tuh. Jin saya islamkan, jin anak kecil itu saya mimpinya begitu. Saya bilang ya mimpi lah, cuma mimpi, nggak perlu dipusingin. Maksud saya kan saat ini kepercayaan di masyarakat kita tuh kebanyakan memang masih percaya terhadap hal-hal mitos seperti itu. Misalkan gejala-gejala gatal-gatal di beberapa tempat bagian tubuh, lalu misalkan mimpi-mimpi, lalu kejadian-kejadian misalkan percaya kalau ngelindas kucing bakal celaka, itu kan nggak boleh dipercaya, syirik gitu maksud saya. Nah kita kasih edukasi, maksud saya seperti itu Ustaz. Kemarin di beberapa hari yang lalu edukasi saya tuh begini, bahwa pikiran kamu itu adalah takdirmu kan? Dan yang kamu bayangkan itu pasti teman-teman, pasti akan datang. Dan saya selalu bilang, pikiranmu adalah takdirmu. Hidup itu teman-teman, itu nggak dimulai dari langkah-langkah kaki kita. Hidup kita itu dimulai dari apa yang berulang kali kita pikirkan di dalam kepala kita. Setiap hari pikiran kita mengirimkan perintah ke dalam otak, kan begitu kan? Tiap hari tuh, pikiran kita tuh. Nah, otak ini kemudian mencari bukti untuk membenarkan apa yang kita yakini tuh. Nah, ketika kita terus berpikir bahwa kita itu lemah, betul enggak? Akan bekerja tanpa sadar untuk apa? Membuktikan bahwa semua itu benar. Akhirnya apa? Ketakutan kita pun menjadi kenyataan. Inilah yang disebut namanya psikologis yang hanya keputusan.
keputusan akan membentuk tindakan, dan tindakan yang diulang setiap hari akan membentuk yang namanya habit dan jadi takdir kita, teman-teman. Merah juga bilang, maksud apa? Jadi keinginan menjadi pikiran, pikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan. Nah itu yang menjadi seseorang bisa sukses. Saya jadi upgrade, saya jadi ngulang lagi, dan teman-teman juga jadi bisa belajar, dan pertanyaan itu ada hikmah. Terima kasih Bang Abdul. Kok kita bukan, tapi karena fokusnya kita itu tertuju ke sana, energi, perhatian, dan tindakan kita tuh diam-diam mengarah pada hal-hal yang terus kita pikirin. Karena itu jaga pikiran kita seperti menjaga masa depan kita. Jadi kita harus berhenti untuk memberi makan rasa takut. Jangan kasih makan rasa takut. Berhenti mengulang cerita kegagalan, berhenti menjadi penjara bagi diri kita sendiri. Mulailah kita membayangkan diri kita tuh lebih kuat, lebih berani, lebih berhasil, lebih bahagia gitu. Kenapa demikian ya? Sebab pada akhirnya hidup adalah cerminan dari apa yang paling sering kita tanam di dalam pikiran kita. Pikiran itu teman-teman, benih pikiran itu. Perasaan itu adalah airnya, tindakan itu adalah akarnya, teman-teman. Dan takdir adalah buah yang akan kamu petik, teman-teman. Jadi berhentilah membangun neraka di dalam kepalamu, teman-teman. Ya. Maka berharap menemukan surga dalam hidup kita, karena apa yang terus kita pikirkan hari ini perlahan sedang menciptakan siapa dirimu esok harinya, teman-teman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kalau emang ada yang memang posisi lagi ngebet kawin, ya udah kawin, ntar juga kawin sendiri. Ada yang ngebet gitu, ya Allah, gue mau nikah ya Allah, kawin ya Allah, nikah ya Allah, kawin ya Allah, ntar juga akhirnya kawin, lu coba. Ya Allah, nanti bijak. Ya Ustaz, Oh, kalau dapat yang cocok nih, kalau nggak cocok Kok nggak dijawab? Ustaz? Aye, Ya beneran ya. nanti aku dipentungin sama Ustaz. Udah ditulis tuh Aye sama Jawaban. ketawaan.